Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Kita memasuki pembelajaran 3 dan 4. Mari kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita masih akan belajar tentang pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Ada sebuah kue yang dipotong menjadi 12 bagian. Yang berwarna oranye itu adalah bagian yang tersisa dan belum dimakan. Maka kita tulis 8/12. Kemudian bagian yang disilang itu adalah yang sudah dimakan. Maka 8/12 kita kurangi 4/12, sisanya sama dengan 4/12. Ya, perhatikan gambarnya menunjukkan sisa kuenya yang belum dimakan adalah 4/12. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengurangkan dua pecahan secara langsung. Perhatikan contoh yang ada di sini. 6/7 dikurangi 2/7. Maka di atas tanda per kalian tinggal menulis 6 dikurangi 2 dan penyebutnya tetap 7. Sisanya sama dengan 4/7. Selanjutnya, kita akan membahas soal cerita. Perhatikan soal cerita yang ada di sini. Hari Minggu, cuaca sedang hujan. Fitri memanfaatkan waktu untuk membantu ibu membuat kue. Setelah matang, kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Fitri memakan 3 potong kue, ibu memakan 2 potong kue. Berapa sisa kue yang belum dimakan? Nah, ketika mengerjakan soal cerita, jangan lupa ditulis dulu ya apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah kue yang dimakan Fitri sama dengan 3/8. Kemudian kue yang dimakan ibu sama dengan 2/8. Kemudian untuk mencari sisa kue, perhatikan ya anak-anak. Masih ingat kan? Jika ada satu buah kue dipotong menjadi 8 bagian, maka satu potong kue tersebut senilai dengan 8/8. Ya, maka untuk mencari sisa kue yang belum dimakan, 8/8 dikurangi 3/8 dikurangi 2/8, sisanya sama dengan 3/8. Nah, ini pembahasan sampai dengan soal cerita pengurangan pecahan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai menemukan informasi terkait cuaca dan iklim. Ketika kalian menuliskan pokok-pokok informasi dari sebuah teks, maka yang harus kalian ketahui adalah bahwa sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Jadi, dalam sebuah paragraf nanti ada satu kalimat utama yang diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung. Nah, sekarang coba ayo kita membaca teks berjudul Iklim Cuaca dan Perubahannya terlebih dahulu. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan.
Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Februari, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai dengan September. Nah, anak-anak, ya, pokok informasi dari teks yang baru saja kita baca adalah bahwa iklim itu menyebabkan adanya musim. Kemudian, iklim di suatu negara itu dipengaruhi oleh letak dari negara tersebut di bumi. Jadi, ada negara yang memiliki 4 musim atau 2 musim. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan bahas kalimat utama dan kalimat penjelas. Coba perhatikan. Paragraf pertama dari teks berikut ini, kalimat utamanya adalah cuaca merupakan suatu gejala alam. Ya, biasanya kalimat utama itu adalah kalimat pertama dari suatu paragraf. Kemudian kalimat berikutnya disebut kalimat penjelas. Perhatikan, di sini kalimat penjelasnya adalah cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat dan seterusnya. Nah, biasanya jika kalimat utamanya membicarakan tentang cuaca, maka kalimat penjelasnya juga adalah memberikan informasi yang lebih rinci tentang cuaca. Jadi kalimat penjelas itu adalah merinci atau menceritakan lebih detail kalimat utamanya. Nah, sekarang kita akan membahas pokok-pokok informasi dari teks yang tadi kita baca. Yang pertama, cuaca diamati dalam waktu relatif singkat dari menit ke menit. Yang kedua, iklim diamati dalam waktu yang lama dari bulan ke bulan. Kemudian yang ketiga, iklim dapat menyebabkan musim. Iklim pada suatu wilayah dipengaruhi oleh letak negara tersebut di bumi. Ya, ini pokok-pokok informasinya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan makna istilah khusus dari teks tadi. Yang pertama ada kata iklim. Iklim bermakna keadaan cuaca di suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Kemudian musim. Musim adalah waktu tertentu yang berkaitan dengan keadaan iklim. Kemudian yang ketiga ada iklim tropis. Iklim di sebuah daerah yang memiliki suhu dan disinari matahari sepanjang tahun. Ini adalah pengertian dari iklim tropis. Nah, anak-anak, hari ini demikian pembelajaran sampai hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang pokok-pokok informasi, kalimat penjelas, kalimat utama, dan juga berbagai istilah khusus yang ada di dalam teks. Nah, untuk tugas hari ini nanti Ibu Guru akan memberikan latihan soal. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Kemudian nanti boleh difoto dan dikirim kepada Ibu Guru. Great work for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.